semuanya, kembali bertemu dengan saya. Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Dr. Ena Cita dari Klinik Herbal Kebun Kita. Oke, thank you teman-teman yang udah bergabung. Ibu Taurus, Ibu Gapsah, Ibu Edibai, Mami, Dewa Dewi, AA, SRD, Frankie, Justin, Suharning. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir. Oke, thank you ya Ibu Taurus. Siapa lagi nih? Ibu Ladia, Ibu Taurus, makasih. Produk Bekasi, thank you. Yuk kita ngobrolin apa nih malam ini? Hadi susah tidur kayak Catris. Hari ini kita mau ngobrolin apa, Cat? Apa ya? Mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin apa coba? Terserah kalian mau apa? Atau tanya-tanya aja ya. Tanya-tanya boleh. Mama Ratu, Akila, Posman, Kaira, Posmen, Mama Ratu Akila, terima kasih udah bergabung. Yuk, absensi dari mana aja nih? Aku dari Ciputat, Tangerang Selatan. Klinik Herbal Kebun Kita. Kalian dari mana? Ibu Kaira, Ibu Li, Ibu Jasmine, Ibu Andika, Ibu Hedi Bong, Ibu Imas, Ibu Arini, Ibu Li, Ibu Jasmine, Naulia, Warung, NXCA, Imas, Sayed. Makasih ya buat teman-teman semua, Masya Allah, thank you udah nemenin saya malam ini. Yuk kita ngomongin apa? Oke teman-teman, aku sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di sini ya. Aku akan jawab pertanyaan kalian yang masuk di sini ya. Ditunggu sambil menunggu kedatangan kalian. Kalian boleh minta pembahasan kasus apa? Selain bertanya boleh banget, silahkan. Aku nggak punya ide. Cuma besok Jumat aku mau bahas tentang paracetamol. Terus tadi ngomongin apa ya? Ketris nggak ada ya, nggak dengerin ya? Apa ya? Nggak dengerin pas mau bilang. Tadi ngomongin apa ya? Aku pengen ngomongin tentang besok. Kalau kalian boleh usul apa? Boleh pagi aja ya, jangan malam ya. Pagi itu waktunya lebih panjang soalnya, kalau malam itu cuma sebentar. Malam, salam kenal dan sehat selalu. Puas keterangan dokter. Iya, ada yang terima kasih. Puas ada yang keterangan. Salam support. Assalamualaikum. Kemudian hadir kakak, kalau untuk obat untuk radang lambung, radang usus, batuk empedu ini kan udah rumit ya. Jadi saran aku gunakan 5 sekawan dan ikut grup 6 bulan bersama saya, bukan 3 bulan lagi. Kalau udah kasus radang usus 6 bulan membaik, 1 tahun tuntas. Sangat-sangat kompleks radang usus. Kalau hanya asam lambung 3 bulan membaik, 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas. Kalau radang usus ikut program 6 bulan. 6 bulan baik, 1 tahun tuntas. Dan gunakan 5 sekawan, bukan lagi ramuan yang bikin sendiri. Sangat-sangat tidak akurat, tidak kuat karena rumit. Dan teman-teman harus tahu kalau radang usus itu biasanya sudah mudah terjadi komplikasi. Komplikasi biasanya karena gangguan penyerapan pada usus kecil. Penyerapan nutrisi terbanyak pada usus kecil. Vitamin, mineral akan terganggu. Sehingga pada penderita radang usus biasanya akan disertai kesemutan, kemudian keliengan, kemudian kebas karena kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, kekurangan zat besi, anemia, kemudian akan ditandai dengan kekurangan kalium yang itu menyebabkan kalian menjadi lemes, kalium ya. Kemudian kekurangan magnesium, kekurangan kalsium, kadang-kadang menjadi gigi mudah goyah. Coba di sini ada nggak yang giginya mudah goyah setelah terkena radang usus? Dan mudah terjadinya saraf terjepit setelah terkena radang usus. Kemudian juga akan menghambat penyerapan, bukan penyerapan tadi udah ya, ketidakseimbangan mikrobiota. Dan kalau sudah terjadi ketidakseimbangan mikrobiota, itu efeknya ke peradangan. Dan banyak banget lah, nanti Mbak Getris bisa kan bacakan manfaat probiotik? Udah ada belum? Di jurus ya, di jurus komplit manfaat dari probiotik.
itu penting banget, manfaatnya banyak banget, terutama yang multistrain kayak punya kita ini multistrain. Jadi kalau udah radang usus, mengapa komplikasinya kemana-mana, bisa autoimun, bisa hepatitis, bisa TBC, bisa ISK, bisa batu ginjal, gagal ginjal, kelemahan hati, kelemahan fungsi ginjal, kelemahan rahim, fungsi hormon perempuan, bahkan bisa terjadi gangguan jantung. Itu semua karena proses peradangan. Sudah saya share tadi pagi ya, mengapa radang usus itu bisa kemana-mana. Jadi obatnya apa? Kalau udah radang usus, udah penyakit organ, aku nggak sarankan untuk bikin ramuan sendiri dan nggak akan aku berikan resep karena terlalu kompleks. Itu pun harus di bawah pantauan saya. Baru saja kita di grup ada pasien yang nggak ngomong gejala, mungkin dia menganggap bahwa itu asam lambung, sehingga ketika saya tanyakan, semua pasien yang masuk ke grup saya pasti mendapatkan form anamnesis untuk menulis gejala-gejalanya, dan beliau hanya menulis gejala-gejala asam lambung. Yang ditanyakan dalam keseharian juga gejala-gejala, tidak pernah nge-share program. Setelah saya minta keluhannya secara lengkap, baru saya sadar beliau ternyata bukan asam lambung, adalah penderita radang usus. Pipisnya sudah berbusa, sakit sebelah kanan, menjalar ke pinggang, ke panggul, ke paha, pipis berbusa, kemudian apalagi gejala-gejala yang sudah menunjukkan radang usus. Dan karena beliau menganggap, selama ini saya selalu terbuka ya di grup, share tanda-tanda radang usus. Cuma kalian kalau nggak baca ya sama aja, nggak paham kan, nggak ngerti. Di live juga berulang kali saya sampaikan apa itu gejala radang usus. Nah ini akhirnya yang kecolongan sebetulnya beliau sendiri, akhirnya melakukan treatment yang tidak sesuai. Ya gejala yang baik memang gejala asam lambung, sudah nggak perih, sudah nggak begas, sudah nggak panas. Itu kalau hanya asam lambung doang udah membaik, itu udah 80%, 70%. Tetapi karena ada radang usus, hanya menggunakan 3 sekawan saja nggak cukup guys. Dan akhirnya semakin berlama-lama. Jadi teman-teman, kalau saya di grup kelihatan tegas atau galak, itu semata-mata demi kebaikan kalian, karena kalian nggak boleh nutup-nutupi. Dan saya nggak bisa memberikan anjuran yang sesuai. Dan kadang-kadang setelah saya cek juga kayaknya saran saya udah mengarah ke radang usus, tapi beliaunya yang nggak melaksanakan. Dan akhirnya mengeluh tentang gejala-gejala radang usus lagi. Dan tapi menurut saya yang buat saya sedih itu kayak buang-buang waktu, buang-buang pikiran, buang-buang uang. Ya kenapa nggak dari awal gitu loh, terus terang bla 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 bla, apa yang dirasakan bukan gejala sakit lambung. Kan kadang-kadang kalian begitu, ketika saya minta coba tuliskan dengan jelas, lagi-lagi hanya sakit lambung. Ya akhirnya saya tidak bisa mengarahkan kalian untuk memperbaiki radang ususnya. Walaupun tips untuk mengatasi radang usus juga saya share di grup, tapi karena kalian tidak membaca, tidak nge-share program, hanya bertanya, mengeluh itu saja, ya akhirnya saya nggak bisa menangkap apa sebetulnya yang terjadi dengan kalian. Yang aku tangkap kalian terkena asam lambung, seperti yang tertulis di awal ketemu saya. Itu ya guys, jadi tolong banget kalau nanti masuk ke grup saya, tidak ada yang disembunyikan. Kalau memang ingin terkontrol, daripada nanti kalian berlanjut kemana-mana dan akhirnya kayak buang-buang uang. Ada juga salah satu pasien kita, sejak awal itu sudah lama sakit parah, pola makannya udah saya ganti, tapi beliau meyakini bahwa pola makan yang saya berikan akan membuat lemes. Itu tidak normal untuk orang asam lambung, itu akan buat semakin perih. Jadi selama berbulan-bulan mengikuti grup saya, hanya membeli 1-3 sekawan, kemudian pola makan nggak dirubah, ya tentu nggak ada hasilnya lah guys. Itu sudah saya duga sejak awal. Begitu ditanya tidak paham, pola diet dosa itu nggak paham, vitamin yang dipakai nggak paham. Setelah store diet juga masih pola makan yang digunakan sebelum ketemu Terama. Jadi ketika bergabung ke grup saya, pasti akan saya berikan form anamnesis yang harus diisi dengan lengkap. Nah dari situ kan saya akan tahu program sebelumnya tuh program apa yang kalian lakukan atau treatment apa yang kalian lakukan, dan itu akan kita rubah di grup. Dan kalau kalian menutup-nutupi atau memiliki pola pikir sendiri bahwa dietnya dokter nggak cocok buat saya, itu ya nggak akan sembuh. Sehingga akhirnya beliau ngomong gini, akhirnya saya nyerah dok. Lah saya juga bilang dari dulu juga saya udah ngomong, kalau anda seperti ini terus nggak akan membaik, itu kayak buang-buang waktu. Ditanyain juga nggak paham, ketika nge-share juga selalu itu lagi, padahal udah dikoreksi, nggak boleh makan ini makan itu. Ya ini saya nyerah, sebetulnya bukan nyerah ya, karena memang tidak mau. Dan banyak banget yang seperti itu. Akhirnya kembali lagi ke kita,
kembali. Banyak banget yang akhirnya kemana-mana mencari tahu, tapi akhirnya nggak membaik juga. Apapun Allah yang menyembuhkannya teman-teman. Tetapi saya cerita tentang kenyataan, bukan terus saya sombong, enggak. Saya juga berterima kasih banget sama Allah. Kadang-kadang tidak sesangka kalau bisa secepat itu atau sebaik itu, karena sesungguhnya yang sembuh itu kalian sendiri. Saya hanya fasilitator, hanya ngoprak-oprak memberitahu, tapi yang melakukan kalian dan Allahmu, Tuhanmu. Artinya sangat tergantung dengan doamu juga. Nah, jadi kembali lagi, banyak banget teman-teman kita yang di grup yang drop out, akhirnya juga kembali lagi setelah kesana kemari selama setahun nggak dapet apa-apa, kembali lagi. Dan itulah mengapa saya kalau di grup selalu ngoprak-oprak, cukup 3 bulan di sini ya, 3 bulan tuntas. Habis itu maintenance bisa kok, kalian tuh marut-marut kunyit sendiri, nggak mau marut ya di blender sendiri. Namanya maintenance itu lebih dari cukup, udah cukup banget maintenance. Semua gejala udah hilang, 90% udah membaik. Tinggal menjaga kestabilan, jaga pola makan dulu. Icip-icip boleh tapi jangan keterlaluan. Gitu guys. Jadi mohon maaf banget aku kalau kadang-kadang aku harus tegas di grup karena itu demi kebaikan kalian sendiri. Mohon maaf ya teman-teman. Maaf banget. Ibu Sri Guntari. Pak Idris Rusdi, terima kasih ya buat kehadirannya. Malam dok. Badan tiba-tiba lemes luar biasa. Lambung nggak sakit dok, cuma mual. Apa penyebabnya ya dok? Kalau radang usus gimana gejalanya? Kalau udah kayak gini tuh gejala asam lambung kronis. Kalau radang usus seperti tadi saya cerita, nyeri perut sebelah kanan sampai ke pinggang atau pusar ke bawah, panas, perut ke bawah panas, pusar, kadang-kadang BAB-nya berdarah, kadang-kadang berlendir, kentutnya bau, atau kalau nggak sembelit diare. Di antara itu kalau nggak sembelit diare, pipis berbusa, kadang-kadang disertai batu ginjal, disertai asam urat tinggi, disertai haid tidak teratur, disertai fatty liver. Nah, kalau udah parah banget, anemia, hipotensi, kemudian hipokalemi, jadi mudah banget pingsan karena hipokalemia, kemudian hipomagnesia, hipokalsiemia. Kalau hipokalsiemia ditandai dengan gigi kalian jadi mudah keropos, kemudian terjadi saraf terjepit, kemudian apalagi ya, sakit pada panggul sampai menjalar ke paha sampai ke kaki, bahkan kaki pun sampai saking lemesnya nggak bisa bergerak, atau dari dini sudah rambut rontok itu juga salah satu gejala, artinya kalian udah deket-deket dengan autoimun. Radang usus yes, sudah mendekati autoimun gitu. Jadi obati saja Bu dengan Dimas kawan, bergabung 3 bulan bersama saya supaya tuntas dan gak ribet, dipantau juga. Dan sebetulnya kalau hanya asam lambung cepat membaiknya. Kalau nggak ada gejala yang saya sebutkan tadi, asam lambung cepat baiknya. Tetapi kalau udah radang usus 6 bulan baik, 1 tahun tuntas gitu. Selamat malam dok, maaf dok, Dimas kawan, ini ada yang bisa menyembuhkan sinusitis nggak? Sinusitis nanti bisa Pak, tapi nanti ada cara lain juga kita berikan. Bapak bisa menggunakan garam kita, garam magnesium, pakai spek injeksi, kemudian menggunakan air hangat disemprotkan ke hidung, sering diirigasi hidungnya. Selain menggunakan herbal dan 5 sekawan tadi, karena sebetulnya 5 sekawan itu sangat baik untuk infeksi. Makanya yang radang tenggorokan, yang infeksi-infeksi, bisul-bisul pun bisa membaik. Padahal bisul letaknya nggak di usus kan, ada di kulit, bisa membaik. Jerawat bisa ikut membaik. Alhamdulillah. Jadi bisa Pak, walaupun nanti ditambahi dengan sering irigasi sendiri ya. Gitu. Kartika Tanwijaya, thank you ya, udah hadir teman-teman semua. Udah hadir, terima kasih. Ini siapa ya? Nggak kebaca. Neng, Ibu Neng. Oke, ini banyak banget yang masuk dari TikTok. Taurus, tadi sudah ya, udah aku sapa. Terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa like, follow, share, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk remaja. Saya hanya 1 jam di sini. Nanti dilanjutkan oleh tim saya Mbak Getris untuk menerangkan apa itu. Udah ketemu Mbak? Probiotik. Jurus. Betul. Dijelaskan ya. Nanti dijelaskan apa manfaat madu probiotik ya Pak Idris. Pak Rusdi jangan kemana-mana, biar Mbak Getris nanti membacakan mengapa kok madu imun sangat keren banget, bisa untuk memperbaiki infeksi di lain tempat. Salah satunya ini. Tapi kalau infeksinya udah parah harus menggunakan antibiotik ya. Misal nih kalian ada granuloma pada gigi, kemudian dicabut sama dokternya, nggak bisa dong kalian hanya mengandalkan madu imun. Pakailah antibiotik topikal dan antibiotik oral dan ditambahin madu imun. Hasilnya jos. Kemarin ada pasien yang periksa
cabut gigi, ceritanya seperti itu. Dokternya heran, wah 1 minggu kok sudah giginya kok sudah nutup ya, sampai nggak ada kelihatan gigi, 1 minggu udah nutup. Pertumbuhannya juga jadi sangat cepat. Itulah perpaduan medis dan perpaduan alami dengan proporsional, hasilnya memberikan kesembuhan yang lebih cepat. Dan itu saya lakukan teman-teman untuk mengobati luka-luka diabetes. Alhamdulillah jadi cepat. Teh Lis terima kasih, Heraja Putu Kodiawati terima kasih ya, Mama Ratu Aji, Postman Edipong Andika, Li Sarini terima kasih, Sayid Imas, pengacara Anita Ben Office, Dani Mila, halo cabang Tang Aron, Nita Irma, Naila Nurmala, Nurhalia Dipan, RM Laksmi, Insa Nekros, terima kasih. Ben Office, obat untuk tadi sudah ya. Pak, assalamualaikum dokter, saya mau tanya ibu saya kok sering sakit kepala ya dok, kenapa itu? Sakit kepala itu bisa karena infeksi seperti meningitis, apalagi disertai muntah-muntah. Itu artinya terjadi kenaikan tekanan intrakranial. Kemudian bisa karena infeksi vokal, misalnya ada sakit gigi, kemudian infeksinya bisa menjalar ke atas. Kemudian yang ketiga bisa karena hipertensi, kemudian bisa karena massa atau tumor. Jadi banyak sebab, atau aneurisma. Aneurisma itu pelebaran pembuluh darah setempat. Kalau migrain itu kan pembelahan pembuluh darah di tepi. Kalau kita rapakan grunjal-grunjal dan kadang-kadang berdenyut gitu, pernah nggak? Ketika sakit kepala, pembuluh darahnya keraba gitu kan? Terus gunjal-gunjal, kadang-kadang nut. Nah itu migrain, sakit banget kan? Nah itu kalau di dalam otak bisa seperti itu, namanya aneurisma dan bisa pecah. Itu sakit kepalanya banget. Jadi bisa migrain, bisa macam-macam. Dicek aja ke dokter terdekat. Nanti kalau mau dibantu dengan herbal, diagnosisnya sudah jelas. Apa diagnosisnya, sehingga nanti bisa kita tentukan herbal yang sesuai. Ya, kalau ngomong begini susah untuk menegakkan diagnosis. Malam dok, boleh tahu obat amandel apa ya untuk orang dewasa? Obat amandel untuk orang dewasa, kumur-kumur, pakai garam, kumur-kumur, telan, banyak minum. Nih, probiotik, dan silahkan check out ini aku serius, check out propolis kebun kita. Propolis kebun kita itu nanopartikel, ukurannya 100 kali lebih cepat daripada propolis biasa. Teteskan di atasnya, nanti cepet banget kempesnya. Silahkan bu dicoba. Kumur-kumur garam menggunakan ini, madu pro atau madu imun, kemudian tadi pakai propolis. Dok, sudah 1 minggu ini kepala saya sakit tapi hilang dulu dok, dan pindah-pindah. Migrain itu coba ibu banyak makan sayuran dan buah. Sementara ini bisa minum oralit dulu. Kalau tidak ada mah, minum oralit atau minum Pocari Sweat atau minum air kelapa. Coba dulu bu, itu migrain soalnya. Dan minum kopi instan yang tinggi kafeinnya. Asal ibu tidak ada asam lambung ya. Kalau ada asam lambung lain cerita. Semoga membaik ya bu ya, dan kompres dingin, sering kompres dingin, mudah-mudahan membaik kembali. Oh iya ada resep lagi nih, makan sawo mangkal. Sawo mangkal bisa mengobati migrain. Sawo mangkal, diingat-ingat ya. Sawo mangkal, jadi nggak mateng banget gitu loh. Coba di blender terus diminum. Oke ya, semoga cocok. Kalau cocok berkabar ke sini, kabarin kita dong. Oh iya dokter, berarti bermanfaat dan bisa share, kita bisa saling support untuk yang lain gitu ya. Oke Olivia, Ben Office terima kasih. Arif ya dok, ciri-ciri radang usus tadi sudah ya. Nyeri, panggul, pinggang sebelah kanan, pusar ke bawah, panas, melilit, BAB berlendir, berdarah, wasir, nyut-nyutan sampai ke paha, dan bisa disertai kencing berbusa, ada riwayat tipes berulang. Dok, kaki atas rasanya panas terus, itu sakit apa ya? Kaki atas panas, kalau panas itu tandanya ada jaringan di kaki itu di atas yang tidak tervaskularisasi, yang tidak mendapatkan hantaran oksigen dan nutrisi dengan benar. Bisa karena jatuh, bisa karena gangguan atau peradangan pada area atasnya, misalnya area panggul, ada peradangan, area perut ada peradangan. Itu proyeksinya nyeri sampai ke paha. Tetapi bisa juga karena area paha itu terjadi gangguan untuk vaskularisasi, penghantaran nutrisi dan oksigen karena beberapa hal, karena kecelakaan, karena tumor,
dan lain-lain, atau bisa karena trauma itu jatuh gitu ya, misal terkena benda tumpul, atau bisa karena saraf terjepit. Jadi kira-kira yang mana? Yang pasti Bapak jangan punya penyakit kronis yang melatar belakangi. Kalau ada penyakit diabetes itu sudah pasti dari diabetesnya. Bu, saya mau tanya penyebab perut kembung apa ya? Perut kembung itu karena makananmu tidak benar, atau tidak makan kemudian masuk angin. Ini sebenarnya saya ngomong tuh banyak angin masuk loh ke dalam mulut. Ngomong begini masuk angin loh. Perut kosong pasti kalau kita nggak bisa kentut jadi kembung, betul nggak, Kat? Karena abis ngomong gini kadang-kadang kita kentut kan, berarti lega. Terlalu angin masuk, perutnya kosong, nggak makan kan. Nah itu bisa banget. Jadi perut kembung bisa karena asam lambung, bisa karena masuk angin, bisa karena tidak makan berhari-hari, kemudian kemasukin udara gitu kan. Oke, dan nggak bisa kentut. Yang pasti orang yang nggak bisa kentut jadi kembung. Maaf dok, baru gabung, boleh dijelasin radang usus? Tadi sudah. Solusi operasi usus buntu, putri saya. Solusi habis operasi usus buntu. Ibu, kenapa usus buntu diambil, Bu? Ketahuilah wahai teman-temanku, usus buntu itu adalah sumber, dengarkan baik-baik dan share ya, jangan lupa. Share live ini. Sumber bakteri baik, bakteri komensal, bakteri oportunis, bakteri yang pelin-pelan. Sumbernya di mana? Di usus buntu. Jadi organ usus kita itu butuh yang namanya bakteri, dan itu disuplai oleh bakteri usus buntu, dari usus buntu. Ketika bakteri itu udah mati, ketahuilah wahai teman-teman, BAB kita itu, feses kita itu 30% berupa bakteri loh. Ada yang mengatakan begitu. 30% berupa bakteri, berarti banyak banget kan bakteri di kita. Kalau mati harus disuplai lagi bakteri hidup, dan yang disuplai adalah sumbernya dari ini yang paling banyak terdapat di usus kita, yaitu bakteri pelin-pelan ini. Jenisnya E. coli. Itu pelin-pelan paling banyak dibandingkan bakteri-bakteri lain. Dan manfaatnya adalah mengatur imun kita. Sehingga kalau orang-orang yang usus buntunya udah diambil biasanya mudah terkena penyakit. Oke ya. Siapa lagi nih? Assalamualaikum, apakah link Pak Lukman? TikTok saya namanya Dr. Erna Cipta 2. Cari Dr. Erna Cipta 2, nanti ketemu. Oke ya. Mariam, dok mau tanya obat buat pengapuran apa ya? Pengapuran, teman-teman, jangan dipikir hanya di tulang. Pengapuran itu bisa di mata. Namanya teramah. Kok teramah? Apa kok di mata? Kok jadi nggak tahu? Apa nih? Mata kenapa? Kok jadi nggak tahu? Nggak lupa kok teramah. Tahu nggak kalian? Tahu kan yang perkapuran di mata, di lensa? Lamur. Enggak. Aduh, kok jadi lupa sih? Kok jadi blank? Nanti kalau ingat lagi ya, bisa perkapuran di mata, bisa perkapuran di pembuluh darah jantung koroner, disebut aterosklerosis, di pembuluh darah abdomen, aterosklerosis abdomen juga bisa. Itu yang membuatkan perut kadang-kadang suka berdenyut, itu jangan-jangan ada aterosklerosis di abdomen. Kemudian perkapuran di persendian, perkapuran di lutut, di tulang belakang. Jadi perkapuran di ginjal jadi apa? Batu ginjal. Perkapuran di empedu jadi apa? Batu empedu. Jadi perkapuran itu, coba dicari tahu perkapuran di mata namanya apa? Kok jadi lupa sih? Ada yang tahu nggak? Ya Allah, kok jadi lupa ya? Nah, jadi perkapuran tuh bisa di mana-mana. Terus caranya apa? Gaya hidup sehat, Bu. Semua itu sebenarnya bisa melisis. Bisa melisis kalau kita makan yang tinggi kalium. Apa itu makanan tinggi kalium? Makanan tinggi kalium adalah sayuran dan buah yang banyak mengandung air. Itu tinggi kalium. Coba Ibu sering blender seledri, sering blender timun, suka sama blender seledri, timun, dan temu kunci. Mudah-mudahan nanti perkapurannya juga akan berkurang, tetapi harus disertai gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Apa Mbak namanya? Perkapuran mata apa namanya? Perkapuran lensa mata. Ya Allah, kok jadi lupa namanya? Katarak. Ya Allah, katarak guys. Dasar ini lagi lemot. Udah malam soalnya. Sama persis yang aku alami dok. Silahkan ikut program 6 bulan. Kalau radang usus 6 bulan bersama saya, gunakan Alimas kawan. Dok, kenapa ya badan sering lemas seperti habis pingsan, terus sering rasa dingin berkeringat?
Sering lemas, rasa dingin, berkeringat, itu bisa karena kekurangan kalium guys. Coba dicek keseimbangan elektrolit. Kalau memang kekurangan kalium, sangat mungkin usus kecilmu bermasalah. Karena penyerapan kalium ada di usus kecil. Selain itu suplai kaliumnya juga kurang. Suplai kalium itu dari sayuran dan buah. Juga kalau kalian kita penyakit asam lambung kronis, sangat mungkin kaliumnya menjadi kurang. Dok, obat sakit kepala tanpa resep selain paracetamol. Neuralgin bisa. Paracetamol besok aku akan bahas ya. Ini ada loh, tadi aku membaca apa ya? Entah pasien, kayaknya pasienku deh. Jadi dia itu terbiasa minum neuralgin sama apa ya? Setiap hari. Neuralgin sama apa ya? Allah, anak saya aja kemarin keracunan neuralgin. Besok deh aku bahas hari Jumat apa bahayanya paracetamol. Simple ya, obatnya kecil. Kecil, murah, tahu nggak? Kalau kita beli, saya punya display obat, itu nggak sampai 5 rupiah loh guys, harga paracetamol itu murah banget. Kalau kita pula nggak sampai 5 rupiah, sangat murah. Sudah murah, kecil, simple. Begitu makan sakit kepala just plong hilang. Boleh sesekali, tapi kalau berkali-kali itu senyawa kimia guys, nggak ada bedanya dengan Baygon. Ya nggak beda dong, Baygon toksik, ini nggak terlalu, ini toksik untuk jangka panjang. Senyawa kimia, sama-sama senyawa kimia. Nah, Baygon kan untung udah bener-bener rasanya nggak enak, dan kalau begitu makan langsung kita koit kan. Ini paracetamol kan enggak, karena begitu minum kita sakit kepalanya hilang, seakan-akan wah ini aman, padahal enggak banget. Kalian harus hadir besok hari Jumat. Besok Kamis ya? Besok Jumat. Oh pas. Berarti besok Jumat aku akan bahas paracetamol, neuralgin, ibuprofen, obat-obatan penghilang rasa sakit, golongan NSAID dan golongan steroid akan aku bahas. Mungkin NSAID dulu ya, non steroid dulu. Kalau steroid nanti hari apa ya? Hari Sabtu ya, kita bahas apa sih bahayanya steroid. Ini guys, aku mau cerita. Jadi kita ada pasien yang beliau ini menderita autoimun, maka tidak bisa lepas dari obat autoimun. Ini 3 bulan berturut-turut harus minum golongan lupus, beliau menderita lupus, golongan steroid, metilprednisolon, dan golongan kloroquine. Isinya kloroquine, namanya sih udah lebih berkembang lagi ya. Dan kloroquine itu dulu pernah menjadi andalan atau menjadi idola waktu kita mengobati COVID di awal-awal serangan dulu di tahun 2019. Dan itu langsung ambil dari Jepang. Tapi ternyata efeknya nggak sedikit, cukup banyak. Dan apa yang terjadi dengan beliau? Ternyata setelah itu ginjalnya, kreatininnya meningkat. Apa yang dilakukan oleh dokternya? Nggak apa-apa bu. Nah inilah, bukan salah dokter. Dokter itu kadang-kadang bingung antara kerugian dan keuntungan. Akhirnya dokter akan memilih keuntungannya dan mengabaikan kerugiannya. Bukan tidak tahu, tetapi memang begitulah dalam mengobati kita. Pasti ada kerugian dan gak ada keuntungan ketika kita menggunakan obat medis. Dan kerugian itu bisa kita abaikan. Maka ya sudah bu, nggak apa-apa. Nah beliau ketemu saya, kemudian saya terapi. Alhamdulillah dalam 1 minggu kreatininnya sudah normal kembali. Obatnya di stop nggak? Enggak lah, biar aja terus dulu, karena beliau kan radang usus autoimun gawat ya. Saya juga takut kalau menyetop. Tapi paling nggak kita menggunakan medis dan alami secara proporsional, sehingga alami ini mengurangi efek samping dari medisnya. Dan itu tentu harus di bawah pantauan dokter, karena ini ilmu kedokteran banget gitu loh teman-teman. Oke ya. Dok, obat sakit kepala tanpa resep selain paracetamol apa? Ya itu, paracetamol itu sama dengan acetaminophen. Bisa Bapak gunakan ibuprofen, bisa gunakan yang isinya natrium diklofenak, bisa gunakan yang isinya apa ya itu, asam apa ya? Jadi lupa nih. Atau tadi yang saya ceritakan, antalgin, neuralgin itu isinya antalgin. Silahkan dipakai aja, tapi pesan saya jangan sering-sering, kalau nggak terpaksa jangan banget. Asam apa ya? Kalian tahu nggak apa nama obat yang pakai asam-asam, kok jadi lupa sih? Apa ya namanya? Yang pakai asam apa gitu? Aspilat juga bisa, tapi ada yang pakai asam apa lupa. Dah, begitu ya Pak ya. Dok, kolesterol 300 gimana caranya? 300 ya terlalu tinggi dong Pak.
naik. Kolesterol itu ada LDL, ada HDL, ada LDL dan HDL. Coba cek LDL-nya berapa, HDL-nya berapa. Naik kan HDL-nya. Ketika HDL naik, maka LDL akan turun. Karena LDL itu tugasnya seperti truk sampah. Dia akan mengangkut LDL untuk ditaruh, di-drop di hati. Untuk dicerna kembali di hati. Jadi HDL truk sampahnya, LDL-nya sampahnya. Sampah yang deprok di jalan, di pembuluh darah. Nah, yang ngangkutin itu si HDL. Untuk dikumpulkan di hati, kemudian sama hati diolah kembali untuk jadi asam empedu atau menjadi asam-asam lain, asam lemak bebas yang bermanfaat untuk metabolisme tubuh kita. Nah, jadi untuk menurunkan kolesterol, jika LDL-nya tinggi, tingkatkan HDL-nya, banyakin truk sampahnya. Dengan cara apa? Nih, minum minyak zaitun ekstra virgin. Nih, minum minyak zaitun ekstra virgin dan minum jus jahe lemon. Nih. Gitu, silahkan ya. Oke. Dok, saya TB usus tapi gejalanya kayak, iya dong, namanya radang usus kan peradangan pada usus. Penyebabnya bisa TB, bisa asam lambung kronis ke radang usus, bisa tipes, bisa autoimun, bisa HIV. Intinya radang usus itu peradangan pada usus. Penyebabnya entah TBC, entah autoimun, entah HIV, entah kanker, apapun itu menyebabkan peradangan pada usus. Jadi ikutlah 5 sekawan. Tapi kalau udah TB usus, pesennya ramuan plus 5 sekawan. Nanti saya tambahkan ramuan untuk TBC bersama 5 sekawan. Dan apakah perlu menyetop obat TBC-nya? Nggak perlu. Teruskan saja, tapi nanti hasilnya menjadi lebih cepat. Ada loh, kemarin saya pernah memberikan terapi untuk pasien bapak yang sudah sepuh gitu ya, umur 70 ke atas, mau naik haji. Tiba-tiba ketahuan beliau menderita TB MDR, multi drug resistant. Itu udah parah kalau multi drug resistant kan, padahal udah mau naik haji. Terus akhirnya kita bom pakai obat-obatan kita, obat-obat alami ya guys. 3 minggu PCR negatif, berangkat deh. Dan itu sudah dicek dong oleh dokter yang profesor yang terdekat di daerahnya. Negatif, berangkat. Akhirnya lapor, udah sehat deh. Wah, tadinya mau diputus. Jadi dibarengi saja pak. Nanti setelah itu dites PCR, mudah-mudahan lebih cepat membaik. Dok, kalau perut kram, kadang perih, itu kenapa? Kalau kram itu tandanya ada luka. Kram itu sebetulnya salah satu cara untuk mengkompensasi rasa sakitnya. Luka di tangan aja, luka di tangan, kena air kita tutup begini kan. Nah, kalau di dalam perut dia langsung mencekram. Begitu terpapar asam lambung, terpapar makanan yang menstimulasi, yang buat dia kesakitan, perut langsung mencekram. Dan cekraman itu disebut kram. Ibu dokter, selamat malam. Selamat malam Pak Dohlam. Terima kasih ya buat teman Pak Lukman. Ini Pak Lukman. Pak Lukman nanya apa ya Mbak? Udah kan? Udah dijawab ya? Ibu itu tadi sudah. Pak Lukman udah nanya apa ya tadi Pak Lukman? Malam dok, tiba-tiba lemesnya luar biasa lambung. Oh tadi sudah kan? Itu gimana gejalanya? Tadi udah kan? Iya. Pak, malam dok, dan tiba-tiba lemesnya. Ada lagi nggak sih? Udah. Udah semua ya? Dok, bagaimana solusinya dengan penyakit basir? Apa sebaiknya mengambil tindakan operasi? Bisa kok membaik. Kalau bapak mau, kalau operasi sakit banget, mau operasi boleh. Tapi yang penting pencegahannya Pak, biar nggak kambuh lagi. Tapi sakitnya luar biasa. Kalau mau mencoba dulu pakai ramuan saya boleh. Atau mau pakai daun ungu ditambah dengan temulawak dan kunyit direbus, silahkan dipakai. Dok, kalau neuropati apa bisa sembuh dok? Neuropati biasanya karena diabetes kan. Diabetesnya yang disembuhkan. Insya Allah bisa baik. Ibu mau ikut program 3 bulan bersama saya, tapi nurut ya. Nurut dan biayanya agak banyak karena butuh vitamin yang bagus-bagus. Vitaminnya apa dok? Tergantung nanti respon ibu. Saya akan melihat perkembangannya apa. Dan bisa sangat mahal tapi hasilnya bagus. Selain herbal yang saya berikan guys, kalau herbal wajib dong. Dan kalau penderita parah itu menghabiskan 1 minggu ini madu imun 1 botol, hasilnya akan jauh lebih bagus.
Saya udah endoskopi, kolonoskopi, CT scan, baik hasil. Dok, saya lagi TB usus, tapi sekarang kayak itu memang radang usus, Pak. TB usus itu ya radang usus. Dok, dada saya kayak ketekan gitu, saya ada anxiety. Dada ketekan kayak anxiety. Kalau tidak ada asam lambung, banyakin zikir, banyakin afirmasi, banyakin hipnoterapi pada diri sendiri. Dan perbanyak sholat dan wudhu. Itu salah satu. Tapi tentu kesehatan lambung usus besar harus diperbaiki. Anxiety-nya akan membaik. Coba saya tanya siapa yang pernah ikut saya, apa sih hubungannya anxiety sama lambung? Kenapa kalau ususnya rusak menjadi anxiety? Atau ususnya jangan rusak lah, ada gangguan pada saluran cerna, mengapa menjadi anxiety? Dan kenapa anxiety bisa menyebabkan gangguan saluran cerna? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hari ini tuh aku mau menerangkan banyak hal, nanti nggak cukup waktu. Yang nanya tuh nggak berapa coba? 41 pertanyaan, belum aku jawab loh. Jadi aku nggak akan menjelaskan teori poros usus otak atau otak usus. Tapi kalau mau hadir baca besok jam 9 sampai jam 13. Waktunya lebih panjang, aku bisa ngobrol panjang kali. Ini aja mau ngomong apa mata katarak aja lama banget, sudah lemot. Otaknya udah lemot, udah capek. Obat amandel untuk anak usia 8 tahun, Dok. Amandel, gunakanlah propolis nano milik kebun kita atau menggunakan ini madu imun. Insya Allah baik. Dok, manggil nyari seperti ini PAK terus kira-kira sakit apa, Dok? Itu kayaknya karena gangguan radang usus. Gangguan radang usus atau ada infeksi saluran kemih, dan infeksi saluran kemih pemakaian antibiotik terus-menerus menyebabkan radang usus. Persis kayak TBC. Pemakaian obat TBC terus-menerus karena antibiotiknya akan menyebabkan radang usus. Walaupun TB-nya bukan TB usus, tapi akhirnya juga akan menyebabkan radang usus. Dok, kalau hasil USG benjolan leher ada kelenjar getah bening dan peningkatan vaskularisasi. Yes, dimana di situ ada tremor, apalagi kalau sudah ada keganasan. Terjadinya, sebentar, ini namanya kok jadi lupa ya istilahnya. Istilahnya itu meningkatnya vaskularisasi itu, ntar dulu, saya lupa namanya, nama kedokterannya lupa guys, sorry ya. Terjadinya peningkatan vaskularisasi itu akan menyertai sesuatu keganasan. Kalau tumor enggak, tapi kalau udah terjadi keganasan maka vaskularisasi cenderung meningkat. Yes, benar, keganasan. Kalau migrennya kambuh jika mata kena cahaya, tadi ada tips yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Makan sawo mangkal, insya Allah migrennya baik. Dok, kolesterol 300 saran. Tadi sudah minum minyak zaitun, minum jejak lemon, minum cuka apel, klik profil saya, klik Linktree, klik Shopee Live. Atau kalau mau ketemu admin boleh. Admin di mana, Dok? Klik profil, klik Linktree, atau chat pesan, atau info, ketemu admin. Kalau mau Indonesia Raya, ngunyah bawang putih 1-3 siung per hari. Tapi gaya hidup harus sehat. Ayo, apa itu gaya hidup sehat? Aku udah berulang kali ngomong kayak gini. Coba bantu aku, siapa yang bisa jawab? Apa itu gaya hidup sehat? Oke ya. Dok, kalau bau mulut karena lambung, gejalanya kerongkongan selalu terasa panas. Apa obatnya, Dok? Ya obatnya sembuhkan lambung lah. Gunakan 5 sekawan, ikut program 3 bulan bersama saya. Terus diobatin pakai apa, Dok? Yang kaki ke atas panas terus. Memang saya sakit diabetes. Ya diabetesnya diobati, Pak. Diabetesnya diobati dengan yang pahit-pahit, tambah temulawak dan kunyit. Cari daun yang pahit, misalnya insulin, genggam, direbus, kemudian diminum. Hari ini pasien diabetes melaporkan, beliau itu gula darah puasa selalu 200. Selalu 200 ya. Waalaikumsalam. Dok, tepung irutnya habis, bisa diganti tepung sagu? Tepung sagu boleh. Tepung sagu oke. Oke. Nih, beliau lapar gini. Bisa. Ntar dulu ya, ntar dulu. Jangan kemana-mana, aku baca ini bagus nih. Ntar dulu, aku carikan di grup diabetes. Ntar dulu.
Nih. Ini agak bandel, lucu deh. Ntar dulu ya, tak baca ini ya. Ntar dulu mana ya? Update per hari dok. Nih, update per hari ini dok nih. Aku baca grup ya. Tuh, baca grup. Update per hari ini dok. Ada perbaikan setelah saya konsumsi pagi dan malam. Saya konsumsi sejak tanggal 7, pagi ini naik sedikit karena konsumsi karbo. Terus ini laporan lagi, ntar dulu. Sini ada yuk. Sebetulnya beliau laporan di mana ya? Sampai 117. Jadi dari 200 sudah turun sampai 117. Terakhir 117 sudah efektif pengobatannya. Tapi beliau makan basreng. Basreng itu bakso goreng ya. Nah, beliau ketawa sendiri. Waalaikumsalam. Dari 117 naik ke 130 dok. Mungkin karena makan snack basreng. Masih di area itu sih. Padahal udah 117 dari 200 loh gula darah puasa. Pengennya sih di bawah 100 ya. Dikit lagi ya. Udah 117, tertib lagi aja. Di bawah 100. Ya, makan basreng langsung naik 130. Iya, terus saya bilang gini, semoga semakin stabil, masih bagus, nggak ngelunjak di angka 180. Kalau dulu kan suka ngelunjak 180, 190, 200. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa lah makan basreng. Lucu deh. Terus ya dok mungkin bisa turun ke 100 gara-gara basreng jadi 130. Ya gitulah. Anak-anak seneng kan kalau ada perbaikan-perbaikan kan, tapi semuanya kan tergantung kalian. Ketertiban kalian. Kalian tertib atau enggak? Semua proses dilakukan dengan happy atau enggak? Jadi ya begitu. Ada suka dan duka. Oke Pak Intan Cie. Terus diobatin pakai apa dok? Yang kaki ke atas. Tadi sudah ya. Gunakan Pak Intan atau mau ikut program bersama saya silahkan. Cara berendam di air untuk terapi urat kejepit lumbal dokter. Saya nggak punya metode berendam di air. Yang ada renang bu. Bukan berendam di air, berenang. Jadi bukan berendam, tapi berenang. Berendam, kemudian fisioterapi, peregangan, cobra pose, yoga, dan naik di tuh papan miring. Besok deh sama Mas Herdi tunjukin apa itu papan miring. Kalau aku malu, udah emak-emak berdiri di papan miring, nggak keren banget. Nanti Mas Herdi aja ya, besok ketemu saya di jam 9 sampai jam 13. Jangan kesiangan bu, pas pagi aja jam 9. Nanti akan saya tunjukin papan miring itu apa. Jadi saya tidak ada berendam di air, tapi berenang, mengambang, bukan berendam, mengambang di air. Saya pakai kantong kolostomi kadang kalau malam BAB, kalau nggak langsung dibuang apa bahaya? Kalau nggak langsung dibuang apa bahaya? Nggak apa-apa bu, buang aja paginya. Lemak di mata bisa diobati tidak dok? Pterygium ya kalau nggak salah. Nah ini namanya pterygium. Pterygium bisa diobati pak. Kemarin ada laporan yang ntar tak carikan ya tentang mata. Ada yang seperti ini membaik. Ntar dulu tak carikan, ada nih yang ikut program kita membaik. Sebentar, tunggu. Lemak. Ntar dulu. Kantor 3 mana mbak? Ini ya? Ini kadang-kadang lambat banget loh. Sebentar ya guys, tunggu ya, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sebentar ya, aku mau cari testimoni tentang lemak pada mata. Kok nggak ada sih mata? Ntar ya. Belum saya masukkan ke testimoni. Pokoknya kemarin itu di grup tuh ada cerita, dok sudah membaik dan tidak saya sangka lemak pada mata saya sudah hilang. Itu ada, tapi saya cari di testimoni nggak ketemu, belum saya pindahkan ke testimoni, jadi saya lupa. Itu komentar di grup soalnya, tapi grup berapa saya lupa.
Tapi saya masih ingat ada yang lemak di mata hilang ikut program kita. Jadi cara ngiranginya gimana ya? Hidup sehat berarti. Hidup sehat, kemudian menggunakan apa namanya? Coba deh, kalau ibu pengen mandiri, coba gunakan 1-3 siung bawang putih dan hidup sehat. Tapi kalau nggak bisa, nanti bisa gunakan ini. Jus lemon ini adalah meluruhkan lemak. Mudah-mudahan lemak pada mata ikut lurus. Tapi kalau yang ikut saya tadi, ikut program 3 bulan bersama saya menggunakan 5 sekawan. Salah satunya ada minyak zaitun. Minyak zaitun itu bisa meluruhkan lemak. Jadi coba dibantu itu ya Paduka. Dok, obat kuat untuk hubungan intim sama istri apa dok? Kita memiliki yang namanya madu vitalitas. Mau dicoba boleh, tapi kalau bapak mau mencoba mandiri, kunyah yang namanya ginseng Jawa. Itu tanaman semak yang mudah didapatkan di luar. Coba dimakan, dikunyah, mudah-mudahan menjadi fit kembali dan bisa di akupunktur di daerah terdekat. Bakteri baik untuk usus tadi makan apa dokter untuk usus buntu? Makan kimchi, sering makan kimchi, makan yogurt, Yakult. Jangan hanya satu jenis, bermacam-macam ya. Kombucha, Yakult, yogurt, kimchi, tempe, apalagi ya, tape. Nah itu banyak makanan-makanan fermentasi. Dok, saya didiagnosa GERD karena saya sendawa terus dok, tapi perut bawah sampai pinggul sakit. Nah, kalau sudah perut bawah dan pinggul sakit, ini sudah gejala radang usus. Tapi jangan baper ya, kalau saya ngomong gejala nanti marah-marah dokter. Saya nggak mengatakan begitu. Memang ada beberapa dokter yang nggak ngeh bahwa itu sudah radang usus. Tapi pengalaman saya dengan ribuan pasien, saya udah apa itu gejala radang usus kok kayak gitu. Perut ke bawah itu memang letaknya usus, perut pusar ke atas itu letaknya lambung. Jadi kalau ada sakit itu ya sangat mungkin terkena gejala radang usus. Maka tipsnya adalah gunakan 5 sekawan, ikut program 3 bulan, 6 bulan bersama saya. Desi Erawati, terima kasih. Ibu Tesya, terima kasih. Poli, terima kasih. Terima kasih buat kehadirannya. Dok, itu bisa dok hampir 1 minggu setiap malam badan demam sampai menggigil sampai terasa ke tulang-tulang. Ini kok kayak sakit tipes, kayak sakit autoimun, kayak radang usus biasanya begini nih. Dok, hampir 1 minggu setiap malam badan demam, tipes, radang usus, autoimun, gejalanya begini. Dok, itu bisa dibilang apa dok? Tenggorokan bunyi kayak perut lapar gitu, kenapa ya? Tenggorokan kayak kucing berarti ya? Gitu ya. Itu kayaknya gejala ini Pak GERD. Pernah GERD nggak? Kena GERD, kemudian terjadi iritasi mungkin ya, sehingga terjadi bunyi-bunyian. Saya juga baru tahu. Tapi yang jelas tenggorokan itu memang bisa bergerak. Bisa bergerak. Kalau nggak bisa bergerak, kita nggak bisa menelan dong. Bisa ada gerakan peristaltik. Dan ketika ada getaran-getaran, mungkin karena kekurangan kalium sarafnya jadi bergetar gitu sehingga gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Hah? Oh iya ya. Kemungkinan seperti itu karena GERD ya berarti. Dok, itu bisa dibilang apa dok? Tenggorokan bunyi kayak perut lapar. GERD Pak, gejala GERD. Pakai 5 sekawan aja ya, ikut program 3 bulan bersama saya. Cara atasi bisul di kepala bayi dok, bisulnya meradang. Tumbuk, bawang putih, tumbuk, tempelkan di bisulnya. Tapi harus ditambahin, jangan langsung. Kalau langsung pedes banget. Harus ditambahin minyak kelapa. Dan jangan banyak-banyak, dikit aja itu pedes, kasihan bayinya. Dikit aja ditambahin minyak kelapa, ditempelkan. Tapi setelah itu laporan ke sini ya Pak, ketemu saya kembali besok ya. Hasilnya bagaimana, sukses atau enggak? Dok, maaf tadi temu kunci sama apa buat pengapuran? Temu kunci lengkuas sama apa ya Bu? Saya itu kadang-kadang ide itu datang keluar aja begitu loh. Kadang-kadang temu kunci lengkuas sama apa ya Bu? Ya udah pakai itu aja Bu, temu kunci sama lengkuas. Saya udah lupa Bu, tadi pakai apa ya? Lupa Bu, saya tadi pakai apa? Itulah anehnya saya, kadang-kadang ada pasien gini, dok terima kasih ya, saya udah sembuh. Terus kan nggak ingat. Dulu dokter suruh marut kunyit di anak saya kan gatal seluruh tubuh dok. Kata dokter parutin kunyit aja ditempel di tubuhnya. Saya udah membaik dan saya benar-benar nggak ingat loh teman-teman. Saya nggak bisa mengingat lagi saran saya apa, dan mungkin kalau menyarankan ke orang lain akan berbeda lagi. Walau saya nggak ngerti kenapa. Jadi ibu pakai temu kunci sama tadi aja ya,
lengkuas aja coba Ibu. Semoga membaik ya. Dok, ayah saya sakit lambung, sering banget ngeluh perutnya sakit perut terus kadang mual. Mau menggunakan 5 sekawan? Atau kalau teman-teman mau menggunakan resep saya udah bikin resep. Ada di series VT, asam lambung, klik gratis. Ada di mana? Ada di profil TikTok Dr. Ena Cipta 2 di highlightnya. Klik gratis. Oke ya. Dok, solusinya penyakit basir, apakah baik mengambil tindakan operasi? Kalau operasi itu, kalau saran saya ya, itu kan sakit banget. Dan namanya operasi pasti pakai antibiotik. Itu membunuh semua bakteri di usus. Kalau pakai bakteri, usahakan dulu coba jangan operasi dulu. Banyak kok yang membaik pakai daun ungu. Coba pakai daun ungu dulu. Daun ungu, miana, segenggam ditambah dengan temulawak dan kunyit dengan 1 liter air. Semoga bisa membaik. Dok, bagaimana solusinya ya? Tante sudah keluar masuk rumah sakit karena kaki masih bengkak, efek kurang aluminium. Ibu kayak gini kan nggak bisa dong Bu, konsultasi pribadi terlalu kompleks. Ini udah penyakit spesialis. Harus kayak tadi pasien kreatinin tinggi itu pakai konsultasi pribadi, bukan konsultasi di grup. Nggak bisa Bu. Banyak banget yang harus saya ketahui. Dan saya nggak sanggup kalau harus tanya jawab di grup, waktu saya bisa habis nanti. Jadi silahkan konsultasi, nanti kita bahas, kita petakan masalahnya apa. Biasanya karena kelemahan ginjal atau diabetes. Biasanya itu nanti akan kita perbaiki. Bismillah, mudah-mudahan bisa membaik. Ya, dok, solusinya penyakit basir tadi sudah. Brahma Kumbara, terima kasih. Siti Zainab Putra Gali, dok, solusi untuk mengobati sakit gigi berlubang. Pak, gigi berlubang ke dokter gigi, beliau lebih ahli daripada saya. Dan herbal tidak efektif untuk gigi berlubang. Misalnya menggunakan minyak cengkeh pun itu juga sementara, tidak selamanya. Jadi ke dokter gigi aja. Dok, ibu saya terdiagnosis sakit lemak hati dan sering sakit kepala sampai ke pinggang. Apa obatnya? Obatnya minum minyak zaitun 3x1, kemudian gunakan punya 1-3 siung bawang putih. Tapi hati-hati, biasanya kalau kayak gini juga perutnya perih, terkena gejala asam lambung. Jadi gimana ya? Pola makan, stop karbo, stop lemak, stop makanan instan, stop gorengan, tinggi sayuran dan buah. Minum minyak zaitun 2-3 sendok makan per hari. Kemudian karena punya mah ini pasti tambah temulawak dan kunyit. Kalau orang terkena fatty liver biasanya mahnya juga ikut kena. Rafasya Putra, Mama Atta, assalamualaikum dokter, sehat selalu dan berkah. Makasih Mama Atta akhirnya hadir kembali. Udah mau selesai loh Mam. Dok, saya hampir 1 minggu badan saya tiap malam terasa demam sambil menggigil ke tulang-tulang. Kenapa ya dok? Itu tadi sudah dibahas ya. Kalau bukan tipes karena autoimun biasanya itu. Yang pasti ini peradangan. Bisa karena radang usus. Saya terakhir haid 25 November 2 hari ngeflek tapi ngerasain kedutan perut, pusing badan, lemas. Kedutan perut. Kedutan itu bisa karena kalian kurus. Kemudian karena aterosklerosis abdomen, tapi ini jarang banget sih yang terkena aterosklerosis abdomen. Jadi kalau kedutan di perut mungkin peristaltik usus. Anda menganggap itu kedutan. Jadi peristaltik usus meningkat. Kenapa peristaltik usus meningkat? Karena ketika orang haid, hormon itu memang bisa menyebabkan banyak hal, termasuk menyebabkan migrain. Nah, ini bisa juga migrain tapi di perut. Memang orang hormonnya itu aneh ya kalau orang perempuan. Makanya orang yang hamil terjadi itu apa Mbak? Nyidam. Nah, nyidam itu kan karena pengaruh hormon. Nah, perut berdenyut bisa karena pelebaran pembuluh darah pada otot. Nah, mungkin pada venanya ya. Pada venanya sehingga dia berdenyut. Migrain tapi pada perut. Itu bisa saja. Mungkin. Ya, ibu gini aja kalau pas haid begitu coba kunyah bawang putih. Bawang putih. Minum kunyit asam. Nah, semoga perut berdenyutnya jadi hilang. Kunyit asam. Terus gimana dok solusinya mengobati lambung? Tadi sudah Bu, gunakan resep saya di series VT TikTok Dr. Ena Cipta 2. Silahkan diklik. Atau mau gunakan 5 sekawan ramuan saya boleh, nanti ikut bergabung 3 bulan bersama saya. Kalau sudah sering berobat, ikut bergabung 3 bulan bersama saya, didampingin anaknya. Karena kalau orang tua kadang-kadang sering nggak paham. Kalau terlalu rumit, konsultasi pribadi dulu.
Terima kasih Ibu Heni Wijayanti. Terima kasih Ibu Yuswina Saleh. Salam buat tantenya, semoga semakin sehat ya. Kalau sudah albuminnya kurang itu ya itu Bu. Kalau nggak diabetes, gangguan ginjal yang pasti memang ada kelemahan ginjal. Albuminnya bocor. Kalau nggak bocor nggak bisa dibuat. Sebenarnya albumin kurang bisa karena gangguan tubel tulang belakang, saraf belakang, untuk produksinya udah nggak ada lagi. Sangat bisa. Ya dok, aku mau pesen ramuan dok, gimana pesennya? Bapak kalau mau pesen, klik profil, klik Linktree, klik toko oren ya Mbak. Bapak punya akun toko oren nggak? Harus punya toko oren. Mumpung saya live tuh, nanti sama coba Mbak Ketris dibantu tuh Mbak yang ramuan dan 5 sekawan. Tahu kan? Coba Pak ke situ, ke sebelah, ke toko oren. Klik profil guys, klik Linktree, klik toko oren. Gitu ya. Oke, ya dok, aku mau pesan. Bu dokter, kalau makan obat sakit di dengkul terus ya bahayalah, lambungnya kena yang pertama, pasti iritasi lambung, jadi perih. Kemarin ada berita salah satu sahabat kami, teman kami meninggal karena usus bocor. Saya menduga usus bocor. Jadi beliau menderita penyakit jantung. Kalau orang sakit jantung pasti tidak pernah berhenti untuk makan aspilet. Dan aspilet ini menyebabkan iritasi lambung. Ketika itu dibiarkan, karena kan pendarahannya di dalam dan kalian nggak nyadar kalau itu terjadi pendarahan. BAB hitam nggak kalian sadari, dikira itu normal. Padahal kalau BAB hitam bisa karena obat-obat anemia yang kalian minum, atau bisa karena pendarahan usus. Nah, kadang-kadang kalian nggak ngerti bahwa itu terjadi pendarahan usus, terjadi terus-menerus, sudah terjadi luka, dibiarkan terus akhirnya menjadi bocor, dan itu yang menyebabkan beliau meninggal, bukan karena jantungnya tapi karena bocor usus. Jadi ini Bu berbahaya, nanti terjadinya bocor usus karena iritasi lambung, lecet, lambungnya lama-lama luka, lama-lama bocor. Dok, kalau bau mulut dari asam lambung dan sudah menanggung, obatnya apa? Obatnya perbaiki asam lambungnya Ibu. Gunakan 5 sekawan aja ya. Ikut program 3 bulan bersama saya. Lamongan hadir, Hani Wijaya, terima kasih. Akhirnya pindah nih. Tuing, Ibu Hani, tadi bukan ya? Oh ini Ibu Heni Widyati, ini Ibu Hani Wijaya, memang sering ya Bu hadir. Thank you ya Bu menemani saya malam ini. Ibu selamat malam, selamat malam. Dok, kalau GERD bisa mempengaruhi jantung? Tidak bisa. Dada berdebar-debar, loncat-loncat, jangan kemana-mana. Nanti gejala asam lambung dibacakan Mbak Ketris. Salah satunya adalah gejala loncat-loncat atau berdebar-debar. Tapi ketika di EKG normal. Karena apa? Karena yang pengaruh adalah nervus vagus yang terstimulasi oleh meningkatnya asam lambung. Dok, itu bisa dibilang apa dok? Tenggorokan bunyi kayak perut lapar gitu. GERD, kenaikan asam lambung. Selamat dok, biduran menaun obatnya apa ya? Biduran menaun obatnya apa? Gunakan 5 sekawan. Teman kita yang biduran sudah membaik, itu 2 tahun loh. Dia selalu 2 hari sekali minum cetirizine, akhirnya bisa membaik. Gunakan 5 sekawan aja. Kalau mau marut kunyit temulawak boleh, tapi kalau 1 bulan tidak membaik, gunakan 5 sekawan. Bu, buat vitamin anak biar cepet tangkap. Nah, ini saya punya Bu, namanya madu kecerdasan. Ibu pesennya di Madu Imun. Coba Mbak. Itu masih yang untuk nih pesennya nanti di etalase Madu Imun, terus tulis dokter saya pesen madu kecerdasan. Nanti akan kita kirimkan, harganya sama dengan Madu Imun. yang merah kan? Yang lainnya. Di sana ada berapa? Gak tahu belum. Saya pernah lihat. Kok tahu ya? Kan semalam ini. Hah? Kan semalam ini. Oh iya. Oh di sana belum ada ya, nanti kita bikin. Ada Bu namanya Madu Imun. Madu kecerdasan. Ini aja tadi malam tak minumin madu. Sekarang jadi cerdas banget. Tadi malam tak suruh minum madu kecerdasan, sekarang cerdas banget. Ada Bu madu kecerdasan. Silahkan pesen di Madu Imun, tulis pesan madu kecerdasan. Tapi kalau Ibu misalnya mau, Ibu gunakan aja minyak ikan. Berikan minyak ikan untuk anak-anak. Itu akan meningkatkan nafsu makan dan akan memperbaiki saraf karena mengandung omega 3, DHA dan EPA. Itu yang akan membentuk selaput saraf. Gimana Mbak? Gimana? Oh ya sudah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua untuk yang sudah di.
Ibu Ovirera makasih ya, Ibu Desi Erawati, Tesya Clara, Kolit Ansori, terima kasih sudah hadir. Ibu Adi Prayitno, terima kasih. Ibu Heni Widiarti, terima kasih. Dok, saya hampir 1 minggu, badan saya tiap malam terasa demam sampai menggigil. Itu tadi sudah dijawab. Coba TBC juga bisa loh Bu, kayak gini. Autoimun, TBC, tipes, atau radang usus. Dok, itu bicara apa dok tenggorokan? Tadi sudah. Bu, vitamin buat anak biar. Assalamualaikum, salam kenal dokter, salam kenal Ibu Nyai Hajah Fatmawati. Apakah ibu pasien saya kah? Karena saya punya pasien namanya Ibu Fatmawati juga. Dok, saya hamil 8 minggu kelar haid terus berasa kontraksi. Hamil 8 minggu sesudah haid terus berasa kontraksi. Wah, ini bahaya Bu, jangan kontraksi, nggak bisa 8 minggu, nanti bisa keguguran. Coba langsung ke dokter terdekat, kalau dari saya, tapi ini juga saya nggak yakin bisa atau enggak. Karena lebih baik pakai obat aja ya. Obat dibarengi dengan yang saya anjurkan, daun kelor, masak daun kelor. Semoga bisa baik. Masak daun kelor. Nah, tambah temu kunci, bumbunya temu kunci, masak daun kelor, ditambah obat dari dokter. Susu keluar darah apa obatnya dokter, padahal tidak menyusui usia. Aduh Bu, kalau kayak gini mendekati keganasan. Saya tidak menakut-nakutin, ibu periksa ke dokter terdekat. Nanti kalau udah diagnosisnya jelas, mendekati keganasan Bu kalau udah gini. Kalau diagnosisnya udah jelas, dok saya ingin dibantu dengan herbal, baru ketemu saya kembali. Tapi jelas diagnosisnya apa, gitu ya. Gimana cara gabung di program 3 bulan bersama dokter dan apa syaratnya? Ibu gunakan Dimas Kawan. Belilah Dimas Kawan, pakailah Dimas Kawan, nanti masuk program 3 bulan bersama saya. Saya awasi. Cara belinya di mana? Klik profil, klik link tree. Mbak, ini gimana Mbak? Yang mana lagi? Yang 5 sekawan. Klik profil, klik link tree, klik 5 sekawan. Mumpung sekarang sedang live, ada nanti vouchernya dikeluarkan. Ditampilkan ada 2 ya? 30 detik doang paling. Hah? 30 detik. Tuh vouchernya udah ditampilkan. Mumpung ada voucher, pakai vouchernya. Masuk Pas dulu. live, ya. Pas live itu vouchernya bisa dipakai. Ada 2 voucher, diskon ongkir dan diskon produk. Silahkan Bu. Katup esofagus itu letaknya di mana? Di bawah esofagus. Ini esofagus, di bawahnya ini katup. Dok, emang domperidon bisa buat ASI banyak? Nah, ini saya nggak tahu. Domperidon kok buat ASI banyak ya? Kayaknya enggak deh. Itu anti muntah kan, anti mual, anti muntah ya. Saya kira enggak. Dok, praktek di mana? Di Ciputat, Tangerang Selatan, ada di map, di profil, di Linktree. Silakan klik. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam Ibu Ati. Dok, perut bawah sakit habis lahiran 3 bulan, 5 hari, praktik bersih sehari. Sekarang perut bawah sekarang sakit. Sakitnya karena habis lahiran itu atau karena sakit radang usus? Kira-kira mana ini Bu? Sakit bagian rahim. Rahim itu tahu letaknya di bawah pubis. Pubis itu tempat rambut, batas rambut kelamin itu namanya pubis. Nah, di belakang situ, di atas sedikit itu rahim. Sakitnya di mana? Dan operasi enggak Bu? Dok, saya kalau habis pipis itu suka sakit. Itu kira-kira kenapa? Kalau nggak infeksi, ada batu ginjal. Kira-kira itu. Flek lagi udah seminggu. Biasa Bu, kalau orang melahirkan banyak fleknya. Ibu makanya banyak makan kunyit asam dan air kelapa. Itu menyebabkan cepat bersihnya. Katup lambung di mana ulu hati? Katup lambung di bagian mana ya? Ulu hati itu dekat katup lambung, di situ letaknya. Katup lambung itu di dekat ulu hati. Hai dok, apa kabar? Dok, sudah GERD 4 tahun, tenggorokan gak enak dan kalau tahap panas dok. Yes, mau gunakan Dimas Kawan, ikut grup 3 bulan bersama saya. Silahkan klik profil, klik Linktree, klik toko orange. Nanti kalau udah hadir di situ kita keluarkan vouchernya, silahkan dipakai. Tenggorokan kayak ada yang nyangkut. Yes, itu semua adalah gejala-gejala asam lambung. Dok, kalau sesak napas apa obatnya? Sesak napas karena apa dulu Pak? Asma, asam lambung, jantung, atau karena gagal ginjal? Itu semua sesak napas. Obat asam lambung apa dok? Obat asam lambung temulawak kunyit, silahkan lihat resepnya di series VT saya. Ada di profil, ada di highlightnya. Klik gratis. Dok, kalau tukak lambung bisa sembuh? Bisa dong. Ini pasien, nanti jangan kemana-mana. Saya akan bacakan perkembangan teman-teman ya.
biar kalian semangat. Ternyata sakit itu bisa sembuh ya, bisa, insya Allah. Semangat dan minta sama Allah, semoga diberi jalan, diberi petunjuk dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Bu dokter, insya Allah besok saya mau ke klinik, silahkan Bu. Beneran ya Mama Ata ya, Sabtu ya. Thank you. Assalamualaikum, selamat malam dokter, selamat malam Pak Rasidin. Pak Rasidin gimana kabar sekarang, lebih sehat? Ini Pak Rasidin pasien saya bukan ya? Kabarnya sekarang bagaimana? Pak Muhajirkan. Dok, kalau sesak napas obatnya apa? Sesak napas karena apa? Mau beli 5 sekawan, monggo Bu. Mama Ata gimana perkembangannya? Ayo dong cerita. Nah nih Mama Ata beri pengakuan. Benar Bun, madu kecerdasan anak saya jadi super aktif dan udah mulai mau makan. Mama Ata aja anaknya kesini sudah aktif. Tambah madu kecerdasan, ya tambah aktif lah. Emang sudah mau Bun? Mama Ata udah mau madu kecerdasan. Alhamdulillah ada manfaatnya. Guys, ini nggak aku publish loh. Kalau kalian mau, kalau yang tahu ikutin aku, yang tahu tuh yang ikutin aku, silahkan pesen di madu imun, terus tulis ganti madu kecerdasan untuk anak-anak. Untuk bapaknya juga boleh, yang udah mulai pikun-pikun. Yang udah mulai pikun-pikun boleh pakai aja, nggak apa-apa. Madu kecerdasan. Ini ya Mama Ata, bener Bun, madu kecerdasan anak saya jadi super aktif dan udah mulai memakan. Alhamdulillah, seneng. Anak SD 12 tahun haidnya belum teratur, kadang 2 bulan baru haid. Ini malah 3 bulan belum haid. Gimana Bun? Kasih kunyit asam aja Bu, karena kalau jamu nggak bakalan mau dia, nggak enak. Kasih kunyit asam tambah madu imun, beli di sana. Loh kok ada hubungannya? Ada dong, ini ada dong hubungannya sama haid. Nanti dengerin manfaat madu imun, nanti Mbak Getris yang akan bacakan. Dok, kalau ada kedutan di dada apa obatnya? Soalnya aku asam GERD tapi aku nggak punya rasa takut. Oh alhamdulillah, artinya nggak ada kecemasan ya. Kedutan di dada ya karena tadi itu refleks dari nervus vagus. Ya diobati asam lambungnya, bukan kedutannya. Asam lambungnya dibenerin. Nanti asam lambung membaik, kedutannya juga membaik. Dok, saya baru lihat live sesak nafas apa? Iya Pak, sesak nafasnya karena apa? Asma. Karena apa Pak? Asma atau jantung atau karena gagal ginjal? Anak SD 12 tahun haidnya belum teratur, kadang 2 bulan baru haid. Ini malah minumin tadi sudah ya, kunyit asam. Dok, gak mual, muntah dan perih, apa bisa dikatakan asam, cuma sering kembung? Namanya dispepsia. Ya boleh aja asam lambung cepet itu membaiknya. Kalau masih dispepsia kayak mau siapa Getris, mau di itu cepet membaik. Pakai 3 sekawan aja Bu, gak usah 5 sekawan kalau masih dispepsia. Tapi kalian jangan menyembunyikan gejala ya. Nggak taunya udah ke radang usus. Kalau udah ke radang usus, asam lambungnya udah nggak kerasa lagi loh guys. Kalau udah ke radang usus, asam lambungnya nggak kerasa lagi. Jadi jangan sampai kecolongan ternyata sudah radang usus. Sakit gatal Bun dan selalu kecapean. Sakit gatal bisa alergi dan selalu kecapean. Hatinya lemah. Sudah gatal-gatal, kecapean, hatinya lemah. Banyakin minum temulawak kunyit atau ikut 5 sekawan kita, nanti akan cepat membaik. Ini juga ada teman kita yang gatal-gatalnya hilang. Entar ya, aku cari. Yang lemak tuh di mana ya? Ada lemak, Dok. Mata saya lemak, nggak disangka udah hilang, dicari lagi nggak ketemu. Gatal, alergi ya, gatal aja deh, gatal atau alergi ya? Nih. Hari 1 seminggu. Hari 1 semingguan. Ini kok hari 1 semingguan. Maksudnya 1 mingguan nyaman banget perut, ngantuk mulu, gatal-gatal berkurang. Dan sembuh. Alhamdulillah, 1 minggu loh. Dan ini pakai 5 sekawan. Dan sembuh. Terus keluar flek saya dah 1,5 bulan. Keluar flek, tadinya 1,5 bulan nggak pernah haid. Keluar flek, dah 1,5 bulan belum haid, nggak teratur. Pas hari ke-7 perut sakit banget, keluarlah haid. 2 harian saya sakit, bingung ini sakit haid atau asam kambuh. Ternyata dokter haid. Alhamdulillah darahnya keluar banyak, ringan banget ke badan. Periode haid
4-5 hari, padahal sudah lama nggak haid ya. Nah pas tadi pagi saya nggak sakit apa-apa, pas minum teramah perut perih banget sama kembung. Apa ini detox? Mungkin detox. Saya order minyak zaitun pas diminum malam hari, perih ke perut, detox. Feses saya warnanya rada hijau, detox. Bagus, kalau hijau itu artinya empedunya ikut keluar. Tuh gatal-gatal hilang kan? Sebenarnya banyak gatal-gatal hilang. Ntar aku cari deh, aku penasaran. Yang lemak di mata ikut hilang kok dicari lagi nggak ada ya? Belum dipindah ke grup testimoni. Itu ada anggota grup yang melaporkan lemak ada guys. Kok nggak ketemu ya? Sebentar. Lemak mata. Pernah ditulis juga ketemu. Perut kanan mengganjal. Ya, kalau perut kanan mengganjal itu gejala asam lambung ibu, sakit gatal pun dan selalu kecapean. Dah ini pakai 5 sekawan aja biar baik. Dok, nafas mengi dan sesak, apakah itu efek? Bisa efek asam lambung, bisa karena asma murni. Dok, kok aku selalu ada ketutupan di dada, aku asam, ya karena GERD itu bu, ada sensasi, ada stimulasi dari nervus vagus yang membuat kayak ada ketutupan di dada. Gimana ya dok, liangannya hilang, kondisi perut udah enak, tensi juga normal, Briana. Biar liangannya hilang, bapak minum Oralit, coba minum Oralit dulu. Kalau harusnya perutnya udah enak harus bisa terima Oralit. Beberapa orang tidak bisa terima Oralit karena ada asam sitratnya. Bapak coba minum Oralit dulu atau vitamin B kompleks. Mudah-mudahan membaik ya Pak Dwiana. Tapi kalau masuk ke grup harus share ke grup supaya lebih komplit lagi. Nanti saya menjadikan jalan keluar. Pasti di grup nanti akan saya cek pola makannya bagaimana, bener nggak, minum sekawannya bener nggak. Tapi karena ini saya nggak tahu ini umum, ya itu secara umum seperti itu. Tapi kalau di grup bapak harus ngomong biar bisa terdeteksi lebih komplit lagi. Dok, gimana cara ngatasi anyang-anyangan? Cara ngatasi anyang-anyangan, tempel salon pas di atas pubis, kemudian senam beser. Saya sudah bikin senam beser. Cari di VT saya Dr. Erna Cipta #senam beser. Nah, ditiru bu. Ketiga, ibu coba banyak rebus akar alang-alang, kemudian daun mengkudu, akar alang-alang, daun mengkudu, sama daun sirih direbus dalam 1 liter diminum. Mudah-mudahan anyang-anyangannya berubah. Bisa dibantu dengan akupunktur di daerah terdekat. Jadi ada 4 tip dari saya ya. Jam 3 malam sering berkeringat tapi dingin menggigil. Kenapa ya dok? Ini karena metabolisme basal. Tubuh kita itu di dini hari akan mengkompensasi terjadinya penurunan metabolisme basal. Salah satunya yaitu dengan berkeringat. Tetapi karena bahan bakunya tidak ada, terjadilah menggigil. Nah, ibu nanti kalau bangun harus gaya hidup sehat harus mulai dari olahraga, kemudian berjemur, banyak makan sayuran, kurangi karbo. Ibu tidak berenergi sehingga menggigil begitu karena resistensi insulin bisa. Nah, supaya resistensi insulin kembali normal, kurangi karbonya. Gitu ya bu ya, banyakin protein. KPYUT kalau mens keluar banyak 3-5 hari terus keluar sedikit, tapi sampai 1 bulan lebih kapan boleh? Kapan 1 bulan lebih kapan boleh? Kan 15 hari bu kalau di aturan agama ya. Lebih dari 15 hari sholat aja nggak apa-apa. Kapan boleh tes HB? Boleh aja bu tes HB. Emang kalau pakai IUD kadang-kadang begitu bu, kelemahannya kalau keluar tuh banyak banget. Dan harusnya nggak sampai 1 bulan sih bu. Kalau sampai 1 bulan kayaknya ibu harus memperbaiki keseimbangan hormonnya. Radang usus gejalanya apa? Tadi udah dijelaskan, panjang kali lebar kali tinggi, udah komplit. Dok, udah 2 bulan batuk sama mual kalau dingin. Yes, ini gejala asam lambung. Dok, kalau salah makan sering mencret, kenapa ya? Salah makan sering mencret. Kalau salah makan sering mencret berarti terlalu sensitif ususnya. Coba kuatkan ususnya dengan temulawak dan kunyit. Dok, kenapa kalau untuk tiduran agak sesak, tapi untuk main bola dan aktivitas tidak apa-apa? Tiduran agak sesak, kalau main bola, bapak coba pakai bantal. Bisa jadi karena ada gangguan jantung ya.
Jadi kalau gangguan jantung lebih enak emang agak sedikit tinggi. Nanti dulu, tapi main bola dan aktivitas fisik nggak apa-apa, berarti bukan jantung Pak. Tiduran agak sesak. Tiduran agak sesak berarti lambung Bapak menekan diafragma. Diafragma menekan paru-paru. Bapak ada asma nggak? Artinya lambung Bapak nih yang menekan diafragma. Jadi jangan, mungkin jaringan ikatnya sudah longgar ya. Bisa jadi seperti itu loh Pak, jaringan ikatnya sudah longgar. Jadi Bapak tidur pakai bantal aja. Sangat mungkin karena didesak oleh asam lambung. Bukan asam lambung, oleh lambungnya. Lambung menekan diafragma dan diafragma menekan paru-paru di saat tidur. Dok, mata nggak mau tidur, apa obatnya? Mata mau, pala, gunakanlah 1 biji pala, ditumbuk, direbus sedikit dengan air, diminum ketika mau tidur. Kalau masuk grup gimana caranya? Kalau masuk grup caranya klik profil, klik Linktree, hubungi admin gitu ya. Hubungi admin ya. Hubungin admin. Cek profil, cek Linktree, hubungi admin. Ada nggak pengaruh asam dengan diare? Ada dong. Ada banget. Dan itu sebetulnya bukan lagi asam, sudah gejala radang usus. Biasanya radang usus itu didahului oleh riwayat asam lambung kronis. Ya dok, waktu kecil ada asma. Nah kalau asma ibu cari nih, perhatikan baik-baik, nanti jangan diulang lagi. Aku takut lupa. Aku kalau ngasih resep itu kayak begitu saja, nanti apa ya dok tadi aku bisa lupa loh. 1. Gunakan segenggam namanya apa itu ya? Namanya lupa. Ntar dulu. Sirih Cina. Gunakan segenggam sirih Cina, segenggam bunga apa namanya? Ini apa ini namanya? Ini nih apa namanya ini nih? Bunga apa ya nih? Bunganya merah. Bunga kancing, ada kan? Ada. Bunga kancing, segenggam bunga kancing, segenggam sirih Cina, kemudian ditambah dengan jahe merah. Jahe merah cukupnya. Direbus dalam 1 liter air, tambah kencur boleh, diminum dalam 1 hari. Mudah-mudahan baik. Jangan lupa pakai D3 karena asma sangat dipengaruhi oleh alergi. Minumlah vitamin D3 K2. Semoga cepat membaik dan gaya hidup sehat, olahraga, terpapar matahari ya. Tapi pernah juga keliangan dan cemas. Penyebab mulut kalau bangun tidur pagi terasa nggak enak. Mencegahnya gimana? Jangan makan sebelum tidur. Kemudian kalau mau tidur coba kumur-kumur garam. Kumur-kumur garam. Kemudian kalau ini tidak ada gangguan asam lambung ya. Tapi kalau ada gangguan asam lambung ya asam lambungnya dulu dibenerin Pak Kolis. Kalau tidak ada gangguan asam lambung, kumur-kumur garam, gosok gigi. Gosok gigi dulu, kumur-kumur garam, dan jangan makan ketika menjelang tidur. Tapi kalau nggak ada asam lambung ya, kalau ada asam lambung tentu asam lambungnya diperbaiki. Tapi pernah juga keliangan dan cemas. Kalau pernah keliangan dan cemas kayaknya ini mendekati asam lambung kronis. Jadi mungkin karena asam lambung. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Dokter, saya sering kencing, gula normal, apa obatnya? Berarti beser. Ikuti senam beser saya. Cari di Dokter Erna Cipta #senam beser. Ikuti. Kalau nggak membaik, akupunktur di daerah terdekat. Bu, saya sering perut kembung, badan sakit. Kenapa itu Bu? Asam lambung dong. Perut kembung, badan sakit, asam lambung. Jadi kalau asam lambung ada nggak pengaruh sakit menelan tenggorokan, sariawan, dan salah makan? Dan ada bisa. Dok, apa obat batuk bedu? Obat batuk bedu gunakanlah cuka apel. Pola makan juga harus dirubah. Banyak makan sayuran dan buah. Stop lemak, stop gorengan, stop instan, dan kurangi karbo. Banyak makan sayuran dan buah dan protein yang tidak berlemak. Mudah-mudahan tambah cuka apel. Kalau tidak ada asam lambung, pakai cuka apel boleh. Kalau asam lambungnya terlalu tinggi, gunakanlah nih jus jahe lemon. Kalau asam lambungnya tinggi. Dokter, mama saya atau mau pakai paket
empedu kita juga boleh. Kita juga memiliki paket empedu. Silahkan cek di profil di Linktree Toko Orin, cari di etalase paket empedu. Dokter, mama saya kalau bangun suka pusing, jadi harus mata ditutup agak lama baru pusingnya hilang. Itu namanya vertigo, guys. Ya nggak apa-apa, dipejamkan dulu, tenangkan pikiran, diopnolkan. Biasanya karena memakai obat hipertensi terlalu lama. Kemudian kadang-kadang disertai migrain, betul nggak? Hipertensi terlalu lama dan disertai migrain. Sariawan dan sakit nelan juga, dok. Yes, betul. Gejala asam lambung. Cekgu itu guru bukan? Asam lambung obatnya apa, Bu? Obatnya temulawak dan kunyit. Lihat di series video saya, di profil, di highlight, gratis. Silahkan diklik. Atau menggunakan 5 sekawan kita, ada di profil, ada di Linktree. Klik 5 sekawan, beli 5 sekawan di sini, silahkan. Nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, jari tangan kaku obatnya apa? Nah, ini dia banyak banget kan orang yang jari tangan kaku, dengkul kaki, itu aliran darahnya nggak lancar. Ada hambatan pada aliran darah ke tepi. Jadi, lancarkan aliran darah, lebarkan pembuluh darahnya. Paling mudah, kunyah bawang putih 1-3 siung. Dan gaya hidup sehat. Gitu ya. Obatnya apa, dokter? Obat apa nih? Makasih, Bu, saran obatnya. Sama-sama. Bu, kalau sering sakit kepala, kenapa, Bu? Sering sakit kepala kenapa? Bisa hipertensi, bisa hipotensi, bisa karena kekurangan kalium sehingga elastisitas pembuluh darahnya kurang. Apalagi ya, hipertensi berarti kekurangan kalium, kekurangan vitamin B1, B2, B12, B6. Itu juga menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang. Yang pasti tidak ada penyakit yang melatar belakangi, kayak nggak punya hipertensi, nggak punya hipotensi, nggak punya apalagi hipertensi, diabetes, atau penyakit-penyakit lain. Kalau ada ya ini yang menyebabkan ibu jadi suka sakit kepala. Oke, teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah kasih saya gift. Thank you banget. Saya tidak bisa balasnya, hanya Allah. Jangan lupa like, follow, share, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke ya. Terus kulit menggelap, dok. Obat buat vertigo. Obat buat vertigo aku punktur saja di daerah terdekat. Aku asal makan yang nggak pas mau mencret, dok. Ya, itu namanya gejala asam lambung, Pak. Tapi ini masih ringan mudah-mudahan ya. Sehingga menggunakan 5 sekawan 1 bulan membaik, seterusnya adalah maintenance. Anak saya kalau kepanasan suka pusing dan ngeluh sakit perut yang hilang timbul. Kenapa, dok? Suka pusing artinya terjadi pelebaran pembuluh darah di tepi, di kepala, dan sakit perut karena gejala asam lambung. Stop makanan instan, makanan minuman instan, banyak makan sayuran buah, dan kurangi karbo tapi tinggi protein, insya Allah akan membaik. Mau gunakan 5 sekawan kita boleh, atau mau 3 sekawan juga boleh. Kalau anak-anak 3 sekawan aja deh, nggak usah 5 sekawan, itu cukup baik kok kalau anak-anak. Kalau anak-anak 3 sekawan cukup, atau 4 sekawan, tapi kalau 5 sekawan kayaknya nggak perlu. Kalium maksudnya nggak ngerti aku, Bu. Kalium itu suatu senyawa ion yang bermuatan, tambah nggak ngerti kan? Kalium adalah ion yang bermuatan positif, kayak kalau nggak salah K+ ya. K+ bermuatan positif, dan itu bisa didapatkan pada sayuran dan buah. Jadi biasanya orang-orang begini kurang makan sayur dan buah, bener nggak? Dok, saya didiagnosa arachnoid cysta dan hasil ronsen dan bronchopneumonia, apa yang dulu diobati? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Bu pakai ramuan saya, atau mau konsultasi pribadi dulu boleh. Klik profil, klik Linktree, hubungi admin. Diagnosis secara pribadi, konsultasi secara pribadi. Nanti saya petakan masalahnya dan treatment apa yang harus dilakukan. Semoga bisa baik. Bisa kok langsung dua-duanya. Berdampingan dengan obat dokter juga boleh, tapi obat dokternya harus saya ketahui. Kadang-kadang ada obat dokter yang memang dibutuhkan, ada yang nggak perlu. Nah, nanti biar saya menentukan. Dok, kalau diare minum susu itu penyebabnya apa?
Yes, karena kekurangan enzim. Sebentar, pada susu itu ada yang namanya, ada enzimnya ya, dan dia tidak memiliki enzim itu. Aku aja lupa sih. Tuh kan udah malam udah lemot kan. Jadi ada enzimnya. Jadi sebentar. Enzim laktosenya tidak punya. Jadi dia tidak memiliki enzim laktosa sehingga dia akan minum susu sapi akan terjadi diare. Coba ganti susu kambing atau susu kedelai. Malam dok, aku asam udah 3 tahun belum sembuh sampai ke geger. Obatnya apa dok? Aku sering minum bunyi. Obatnya 5 sekawan aja pak. Udah 3 tahun. Sudah kronis pakai 5 sekawan aja. Ikut grup 3 bulan bersama saya. Insya Allah membaik. Bismillah ya pak. Kita sama-sama berusaha. Pak Arman Salim, terima kasih buat kehadirannya. Ibu Yanti, Ibu Isma, Anas, thank you banget. Dok sakit pinggul bagian atas, apa ya dok? Sakit pinggul bagian atas, apa ya dok obatnya? Ibu yakin ini nggak ada radang usus? Karena kalau udah bagian pinggul sakit, kalau nggak usus buntu, radang usus, pokoknya area usus selain bagian adnexa atau bagian alat reproduksi wanita, ada gangguan di situ. Kira-kira yang mana? Ibu mau menggunakan ramuan saya? Nanti kita buatkan ramuan, semoga bisa cocok. Silahkan hubungi admin, jangan lupa klik profil, klik link tree, atau chat pesan atau chat info. Oke, terima kasih banget buat teman-teman semua buat kehadirannya. Elsa Sop, Arman Salim, Ibu Nosil, Hani Wijaya, Gunawan, Yefat, dan Jafat Mawati, Oni Kekek, Laili, Cekgu, User, Ani, Endang, Naura Ilham, Adikun Fayakun, Buyatmo, Nur Syamsi, Maimunah Farid, Yanti, Rusmiati, Dwi Putri, Ismayanti, Raihanah, Nadira, Anas, Nita Arianti, Boruni, Sri Setia Esti, Jambol, Mariam, Utami, Seri, Isnawati. Terima kasih. Saya mau undur diri ya. Gantian sama Mbak Getris ya. Mbak Getris akan menerangkan. Kalian harus mengerti, jangan kemana-mana. Kalian harus ngerti apa itu 5 sekawan. Kenapa 5 sekawan itu banyak manfaatnya. Tunggu Mbak Getris akan menjelaskan gejala-gejala asam lambung itu apa. Kita juga ada paket empedu, apa manfaatnya. Kemudian kita juga ada paket jantung, apa manfaatnya. Jangan kemana-mana, nanti sama Mbak Getris ya, biar menerangkan paket-paket kita gitu ya. Saya sering menguap. Kalau sering menguap berarti kekurangan oksigen di otak. Harus banyak menghirup dulu. Tarik nafas, tahan beberapa saat, terus hembuskan. Tarik nafas, tahan, Allah gitu. Assalamualaikum dok, anak saya amandelnya suka bengkak, apa obatnya dok? Sering berkumur-kumur garam dan harus minum ini nih, probiotik multistrand. Ini namanya probiotik multistrand. Harus minum ini, probiotik multistrand, supaya menguatkan imunnya, sehingga amandelnya tidak kepayahan melawan patogen yang masuk. Aku GERD, gastritis, dan gejala usus buntu, keluhan sering debar-debar di dada, panas dan panik aja sih. Ibu Siti Aisyah mau nggak menggunakan 5 sekawan? Ikut program 3 bulan bersama saya. 5 sekawan, bukan 3 sekawan. 5 sekawan itu paket 1 bulan, jatuhnya lebih cepat. Harganya cuma selisih 20.000 dengan 3 sekawan. Karena kalau beli 3 sekawan minimal beli 2 paket untuk 1 bulan. Kalau kalian sakit asam lambung nggak cukup hanya 1 paket, sebulan dulu deh, paket 1 bulan. Kalau 3 sekawan itu untuk 10 hari guys, nggak cukup, sayang kan. Coba-coba nyobong-bong, coba dulu 1 paket, banyak yang membaik. Setelah itu lanjutkan ke paket kedua, di bulan kedua lanjut lagi ke bulan ketiga. Program kita adalah 3 bulan, program 3 bulan. 3 sekawan untuk anak-anak dok? Yes, kalau anak-anak 3 sekawan. Kalau orang tua aku sarankan 5 sekawan. Kalau anak-anak 3 sekawan udah lebih dan cukup. Harganya silahkan cek di profil, cek di link tree, cek di toko oren. Silahkan check out, mumpung sekarang live. Nanti kita berikan vouchernya ya mbak. Keluar, kalau nyari sendiri vouchernya bisa nggak sih? Harus kita keluarkan ya? Harus kita keluarkan dulu, kecuali di HP kakaknya itu udah ada. Tergantung akun sih, biasanya banyak yang gratis ongkir kalau si toko oren. Iya, cekgu, betul. Kalau untuk anak-anak 3 sekawan, kalau orang tua nggak cukup guys, 5 sekawan. Kalau anak-anak pasti akut.
Anak-anak pasti akut, baru saja terjadi. Kalau orang tua jarang yang akut. Udah coba ini, coba itu, obat ini, obat itu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu udah daripada buang-buang waktu, capek deh. Pakai 5 sekawan, bener-bener asam lambung insya Allah akan membaik. 5 sekawan kalau orang tua. Pak cek Bu, ya kalau salah makan jadi menggejala. Untuk lutut Bun, untuk lutut nih minyak zaitun ya, Kat. Minyak zaitun sama apa Kat? Nih, cuci lemon. Oke ya, mencret, sakit tenggorokan, gejala radang usus kemana dok? Ya kan tadi udah diterangkan gejala radang usus. Nanti Mbak Getty saja nerangin gejala radang usus ya, bisa kan? Nanti Mbak Getty saja, aku izin dulu ya. Besok kita ketemu pagi ya guys, jam 9 sampai jam 13. Ngumpul aja pas pagi. Malam insya Allah antara jam setengah 8 sampai jam 9 gitu ya. Aduh Pak Sohibu, saya udah mau undur diri. Aku udah ngomong panjang kali lebar kali tinggi sampai berbusa-busa. Dilanjutkan sama timku ya. Kita ketemu besok lagi ya. Besok pagi atau sore atau malam gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman. Bismillah. Oke. Dok, selain talas apa labu kuning bisa saya makan? Bisa. Mata saya tidak berat lagi, tinggal mata doang yang masih agak rabun. Garam 1 totol sampai 8 kali bisa dok? Bisa. Hernia umbilikalis saya, wah hernia umbilikalis bisa aman. Berarti sudah mulai penebalan lambung Pak. 5 sekawan udah hari ke-16. Berapa bulan tuntas? 3 bulan. 3 bulan ya Pak. Jangan, ini kan baru enak. Kalau enak itu jangan kalau sudah enak jangan terlena, jangan ditinggalkan, please. Itu bisa drop lagi. Bapak sudah bagus banget perkembangannya. Ingat Pak, sampai 3 bulan. Ingat, ini baru 16 hari. Enggak kok cepet. Jadi jangan putus. Teman-teman, ini teman kita ada yang bagus banget perkembangannya. Saya bacakan kembali ya. Dokter. Apa sih Bu, ngapain? Konslet. Otaknya udah konslet. Dokter, selain talas, apa labu kuning bisa saya makan? Bisa Pak. Mata saya tidak berat lagi, alhamdulillah. Tinggal mata doang yang masih agak rabun. Amin, sebentar lagi ya Pak. Mata rabun berarti masih hipersekresi asam lambung. Tunggu sampai nanti betul-betul normal sekresi asam lambungnya. Garam 1 totol sampai 8 kali. Bisa nggak dok? Bisa. Tapi hati-hati di tensi, saya takutnya kelebihan garam. Sebetulnya 6 kali udah cukup. Tapi kalau Bapak mau total 8 kali tensi, apakah berpengaruh atau enggak? Harusnya enggak sih Pak, karena itu tinggi magnesium. Dan kalau Bapak merasa lebih nyaman, enggak apa-apa. Hernia umbilikalis saya aman, alhamdulillah. Mudah-mudahan mulai terjadi penebalan dinding lambung. 5 sekawan udah hari ke-16. Baik Pak, jangan berhenti dulu. Diteruskan sampai 3 bulan. Baru bulan tuntas dokter kalau hernia. 3 bulan lah minimal ya Pak. Nanti Bapak rasakan sendiri. Karena hernia itu kan benjol ya. Berbenjol. Benjol ini akan rata kembali kalau dindingnya udah menebal dan tidak terlalu banyak gas. Gasnya udah normal, tidak ada gas lagi, dindingnya menebal, maka benjolan juga akan rata kembali. Butuh waktu. Oke teman-teman, sampai jumpa ya. Saya izin dulu, gantian dulu ya sama Mbak Getris ya. Terima kasih, kalian jangan kemana-mana karena Mbak Getris juga akan menginformasikan hal-hal yang sangat penting buat kalian. Ibu Lisna, Monica, Seneca, terima kasih. Adi Prayetno, terima kasih buat kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dan terima kasih banget buat kebaikan kalian yang sudah like, follow, share, komen, tap, dan yang sudah memberikan gift kepada saya. Dan semoga lagi ini bisa semakin bermanfaat dan kita sering ketemu kembali. Thank you teman-teman. Assalamualaikum. Ya Mbak. Hebat. Ayo, ini nggak boleh keluar, harus ini dulu. Oke Mbak, aku thank you ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakaknya semuanya. Selamat malam ya. Ini udah larut malam, kakak-kakaknya masih bersemangat sekali ya. Terima kasih sekali yang sudah bergabung kakak.